Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dafal Baru. Di sini saya akan mempresentasikan materi OC layer dari tugas jaringan komputer. Jadi di sini kita akan memahami model referensi komunikasi data pada jaringan komputer. Pengertian OC layer. OC Open System Interconnection adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO, Internet Organization for Standardization. Untuk menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan antar perangkat dalam jaringan komputer, model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan layer yang terstruktur sehingga memudahkan pemahaman, konfigurasi, dan troubleshooting jaringan secara sistematis. Meskipun implementasi nyata lebih banyak menggunakan model TCP atau IP, OC layer tetap menjadi fondasi penting dalam pendidikan dan pembelajaran jaringan komputer secara akademis. Selanjutnya ada fungsi OC layer. Yang pertama ada standar komunikasi. OC menjadi standar universal yang memungkinkan perangkat dari berbagai vendor komunikasi satu sama lain. Yang kedua ada troubleshooting sistematis, memudahkan analisis masalah jaringan secara struktur, lapisan demi lapisan sehingga lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada pengembangan protokol, memfasilitasi pengembangan protokol jaringan yang terorganisir dan terstandarisasi. Dan yang keempat atau terakhir, pendidikan jaringan, menjadi fondasi utama dalam pembelajaran dan pemahaman konsep komunikasi data. Lalu di sini ada 7 lapisan OC, yaitu ada application layer, ada presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, dan layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini enggak. Ini masuk dalam PPT kayaknya. Jadi harusnya physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kita lanjut saja. Contoh penerapan, yaitu mengakses YouTube di browser. Yang pertama kita bisa melakukan application layer, yaitu membrowser, mengirim permintaan HTTP atau HTTPS ke YouTube. Lalu yang kedua ada presentation layer, yaitu kita meminta data dienkripsi dengan cara SSL atau TLS dan diformat. Lalu ada session layer, sesi komunikasi antar klien dan server dibuka. Transport layer, data dipecah menjadi segmen via TCP port 443. Lalu ada network layer, paket diarahkan melalui IP address dan routing. Lalu ada data link layer, data dikemas dalam frame dan MAC address. Lalu yang terakhir ada physical layer, sinyal dikirim melalui kabel fiber atau WiFi. Lanjut perbandingan OC dan TCP IP. Di sini OC layer adalah model referensi dengan 7 lapisan, dirancang untuk mempelajari dan memahami konsep komunikasi jaringan. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang terpisah dan terstruktur. Lalu di sini ada TCP atau IP, model praktis dengan 4 lapisan, digunakan sebagai implementasi nyata internet, lebih sederhana dan efisien untuk komunikasi data di dunia nyata. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, struktur komunikasi jelas dan standar, mudah dipelajari untuk pendidikan jaringan, mempermudah troubleshooting per lapisan, dan mendukung interoperabilitas multi-vendor. Kekurangannya adalah kompleks dengan 7 lapisan yang terpisah. Tidak semua layer diterapkan secara terpisah dalam implementasi nyata, lebih bersifat model referensi daripada implementasi praktis. Oke, situ sudah selesai ya. Jadi OC layer ini adalah model referensi 7 lapisan komunikasi data. Fungsi lapisan saling bekerja sama untuk mengirimkan data efektif, memudahkan konfigurasi, analisis, dan troubleshooting jaringan. Mungkin segitu saja pemaparan atau rangkuman materi dari OC layer yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.